Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Gumilang, NIM F1B022015 dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan survei citra birokrasi. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan survei citra birokrasi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari birokrasi. Kedua, teori dari birokrasi menurut Max Weber, dan ketiga adalah survei citra birokrasi. Yang pertama terkait dengan pengertian birokrasi itu sendiri. Kamus Bahasa Jerman edisi 1813 mendefinisikan birokrasi, wewenang atau kekuasaan berbagai departemen pemerintahan dan cabang-cabangnya. Pendapat Weber tentang birokrasi rasional berusaha memisahkan antara kantor dan si pemegang jabatan, kondisi yang tepat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat, hubungan otoritas yang disusun secara sistematik antara kedudukan, hak, dan kewajiban yang diatur dengan tegas, dan lain-lain. Lance Catley 1986. Istilah lain yang pada bidang pemerintahan yang berasal dari zaman Yunani kuno dan berkaitan dengan birokrasi antara lain demokrasi, aristokrasi, monarki, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan teori birokrasi menurut Max Weber. Weber mengatakan ada ciri-ciri peranan yang terkait pada birokrasi Indonesia sama lain. Pertama, bahwa seseorang mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilakukan. Kedua, fasilitas dan sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas atau peran itu yang diberikan oleh pihak lain, bukan oleh pelaku peran itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, ini pejabat memiliki posisi yang sama dengan pekerja yang bukan non-pemerintahan, tetapi pejabat memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan pekerja yang bukan non-pemerintahan, yaitu pejabat memiliki otoritas sedangkan pekerja yang non-pemerintahan itu tidak demikian. Kesamaannya adalah mereka sama-sama terikat dengan kontrak dan diangkat bukan atas dasar pilihan oleh orang banyak. Dengan demikian, Weber tidak memasukkan semua pejabat yang ada termasuk dalam konsep birokrasinya. Ciri pokok yang menonjol dari konsep birokrasi Weber adalah ia merupakan orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sebagai bukti bahwa ia diangkat adalah melalui surat keputusan (SK) dari pihak yang mengangkatnya sebagai pejabat. Di dalam surat keputusan itu sendiri sudah tertera hak-hak dan kewajiban serta upah yang diberikan sebagai kontrak yang sudah disepakati oleh yang mengangkat dan yang diangkat sebagai kontrak antara keduanya. Menurut Alblau 31 1989. Nah, yang ketiga adalah survei citra birokrasi. Nah, selain itu terdapat 35 orang yang sudah mengisi kuesioner survei citra birokrasi, antara lain 24 orang perempuan dan 11 orang laki-laki, dan ini berikut datanya. Selain itu, usia dari responden tersebut antara lain 17 sampai 50 tahun, dan ini berikut datanya. Selain itu, tingkat pendidikan yang sudah mengisi kuesioner antara lain 21 orang tingkat pendidikan S1, 2 orang tingkat pendidikan diploma, dan 12 orang tingkat pendidikan SMA. Dan ini berikut datanya. Selain itu, pekerjaan yang sudah mengisi kuesioner survei citra birokrasi antara lain 30 orang berstatus pelajar atau mahasiswa, 2 orang berstatus pegawai pemerintah, PNS atau ASN, dan 3 orang yang berstatus dalam pegawai swasta. Dan ini berikut datanya. Selain itu, tempat tinggal yang sudah mengisi kuesioner antara lain 15 orang yang sudah masuk dalam kategori pedesaan dan 20 orang masuk dalam kategori perkotaan. Antara lain berikut ini datanya. Selain itu, terdapat 35 orang yang sudah mengisi kuesioner dalam provinsi, antara lain 29 orang Jawa Tengah,
4 orang Jawa Barat, 1 orang Nusa Tenggara Timur, dan 1 orang Sumatera Selatan. Dan ini berikut datanya. Selain itu, kabupaten yang sudah mengisi kuesioner survei citra birokrasi antara lain Banyumas, Kota Kupang, Kabupaten Batang, Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Bogor, Majalengka, Palembang, Purworejo, Sukoharjo, Tasikmalaya, dan ini datanya. Oke, saya akan menjelaskan poin ke-6. Birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya, yakni sesuai dengan keahliannya, dan ini berikut datanya. Dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan teori birokrasi menurut Max Weber, yaitu division of labor, menunjukkan fakta bahwa birokrasi di Indonesia sudah dapat dikatakan ideal dalam melakukan pembagian kerja para pegawainya. Selanjutnya, saya akan membahas poin ke-7. Organisasi pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah sudah tersusun melalui struktur dan tingkatan atau jenjang yang lengkap. Berikut ini datanya. Dapat disimpulkan bahwa manajerial hierarki dalam birokrasi terdapat jenjang vertikal dalam mempermudah dan memperjelas ranai komando. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-8. Pengisian lowongan kerja untuk organisasi pemerintah sudah berdasarkan aturan yang resmi. Berikut ini datanya. Dapat disimpulkan bahwa menurut karakteristik yang dikemukakan oleh Max Weber, perlu adanya seleksi dalam suatu tahapan rekrutmen karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-9. Pemilih jabatan dalam organisasi sudah berdasarkan pada aturan yang resmi. Ini menunjukkan bahwa teori dari Max Weber sangat mengenal segala sesuatu yang dikerjakan berdasarkan pada aturan. Berikut ini datanya. Dapat disimpulkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan Pemda sudah berjalan dengan formal yang ditetapkan oleh Indonesia. Dan ini selanjutnya saya akan menjelaskan poin 11. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah ditetapkan secara tertulis dan resmi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dan ini berikut datanya. Oke, selanjutnya saya akan membahas poin ke-10. Jenjang karir dalam organisasi pemerintahan sudah dikatakan jelas diatur. Jika ada pegawai yang lebih berprestasi, maka akan mendapatkan penghargaan. Berikut ini datanya. Dapat disimpulkan bahwa menurut teori dari Max Weber, jenjang karir dalam birokrasi sangat diperhatikan dan pegawai yang berprestasi akan mendapatkan naik jabatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-12. Pelayanan yang dilakukan oleh Nah, selanjutnya dari poin 13 mengatakan bahwa birokrasi pemerintah masih belum dipercaya karena belum terbebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut 35 responden antara lain terdapat 17 orang mengatakan sangat setuju 48,6%, 12 mengatakan setuju 34,3%, dan dua orang mengatakan tidak tahu 5,7%, 3 mengatakan tidak setuju 8,6%, dan 1 orang mengatakan sangat tidak setuju 2,9%. Poin 14 pegawai pemerintah dalam bekerja kebanyakan belum proporsional.
Terdapat 35 responden mengatakan, 4 responden mengatakan sangat setuju, 11,4%, 2,23 responden mengatakan setuju, 65,7%, 5 responden mengatakan tidak tahu, 14,3%, dan 3 responden mengatakan tidak setuju, 8,6%. Selanjutnya, poin 15 mengatakan bahwa pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja banyak yang tidak kompeten. Terdapat 35 responden mengatakan antara lain 4 responden mengatakan sangat setuju, 11,4%, 20 responden mengatakan setuju, 57,1%, 5 responden mengatakan tidak tahu, 11,3%, 5 responden mengatakan tidak setuju, dan 1 responden mengatakan sangat setuju, 2,9%. Poin 16. Birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat kurang sigap. Terdapat 35 responden mengatakan antara lain 8 responden mengatakan sangat setuju, 22,9%, 22 responden mengatakan setuju, 62,9%, dan 2 responden mengatakan tidak tahu, 5,7%, dan 3 responden mengatakan tidak setuju, 8,6%. Selanjutnya, poin ke-17, bahwa pejabat dari pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermewah-mewahan. Terdapat 35 responden mengatakan antara lain 13 responden mengatakan sangat setuju, 37,1%, 17 responden mengatakan setuju, 48,6%, 4 responden mengatakan tidak tahu, 11,4%, dan 1 responden mengatakan tidak setuju, 2,9%. Selanjutnya, poin 18 mengatakan bahwa pegawai pemerintah banyak yang bermalas-malasan. Terdapat 35 responden mengatakan antara lain 10 responden mengatakan sangat setuju, 28,6%, dan 17 responden mengatakan setuju, 48,6%, dan 5 responden mengatakan tidak tahu, 14,3%, dan 3 responden mengatakan tidak setuju, 8,6%. Selanjutnya, poin ke-19, pegawai birokrasi pemerintah lebih rajin melayani masyarakat jika mendapatkan imbalan. Terdapat 35 responden mengatakan antara lain 10 responden mengatakan sangat setuju, 28,6%, 19 responden mengatakan setuju, 54,3%, 4 responden mengatakan tidak tahu, 11,4%, dan 2 responden mengatakan tidak setuju, 5,7%. Selanjutnya dari poin 20, pegawai birokrasi pemerintah masih banyak yang gaptek, gagap teknologi. Terdapat 35 responden mengatakan antara lain 4 responden mengatakan sangat setuju, 11,4%, 22 responden mengatakan setuju, 62,9%, dan 2 responden mengatakan tidak tahu, 5,7%, 6 responden mengatakan tidak setuju, 17,1%, dan 4 responden mengatakan sangat tidak setuju, 11,4%. Poin 21 mengatakan bahwa urusan yang harusnya mudah sering dibuat sulit oleh birokrasi pemerintahan. Hal ini terdapat 35 responden mengatakan antara lain 10 responden mengatakan sangat setuju, 28,6%, 18 responden mengatakan setuju, 51,4%, 2 responden mengatakan tidak tahu, 5,7%, dan 5 responden mengatakan tidak setuju, 14,3%. Poin ke-22, ungkapan ini memang cocok untuk menggambarkan birokrasi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?
Terdapat 35 responden mengatakan, antara lain 13 orang mengatakan sangat setuju 37,1%, 10 responden mengatakan setuju 28,6%, 4 mengatakan tidak tahu 11,4%, 6 mengatakan tidak setuju 17,1%, dan 2 sangat tidak setuju 5,7%. Selanjutnya dari poin 23, lebih banyak pengalaman negatif yang didapatkan dari birokrasi pemerintahan. Terdapat 35 responden mengatakan, antara lain 33 responden mengatakan sangat setuju 8,6%, 17 responden mengatakan setuju 48,6%, 5 responden mengatakan tidak tahu 14,3%, 9 responden mengatakan tidak setuju 25,7%, 1 responden mengatakan sangat tidak setuju 2,9%. Selanjutnya poin 24, saya selalu berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Terdapat 35 responden mengatakan, antara lain 4 responden mengatakan sangat setuju 11,4%, 14 mengatakan setuju 40%, 4 responden mengatakan tidak tahu 11,4%, 11 responden mengatakan tidak setuju 31,4%, 2 responden mengatakan sangat tidak setuju 5,7%. Selanjutnya dari poin 25, jika saya punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah, sudah terbayangkan pasti bakal menemui kesulitan. Terdapat 35 responden mengatakan, antara lain 9 responden mengatakan sangat setuju 25,7%, 16 responden mengatakan setuju 45,7%, 1 responden mengatakan tidak tahu 2,9%, dan 9 responden mengatakan tidak setuju 25,7%. Dan poin terakhir 26, kepuasan saya terhadap pelayanan birokrasi pemerintahan. Terdapat 35 responden mengatakan, antara lain 1 responden mengatakan sangat puas 2,9%, 11 responden mengatakan puas 31,4%, 6 responden mengatakan tidak tahu 17,1%, 16 responden mengatakan tidak puas 45,7%, dan 1 responden mengatakan sangat tidak puas 2,9%. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.